Kalau bicara soal culture, saya coba pendalaman dengan Wakil Ketua DK3P Jawa Timur. Beliau adalah Direktur SDM PT Pelindo Terminal Peti Kemas, Pak Edi Prianto. Kalau bicara soal Kamusya K3 pasti jenengan pasti lebih mumpuni, Pak. Sama seperti yang saya tanyakan pada Pak Himawan tadi. Kalau bicara soal update budaya K3 di Jawa Timur, seperti apa, Pak? Adakah angkanya, adakah laporannya, atau resumenya, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara budaya itu terus terang tidak mudah. Ya, karena prosesnya adalah harus melalui tahapan-tahapan dan itu harus dilakukan bersama-sama. Kalau kita melihat data yang ada, Mas Iman, perusahaan-perusahaan Jawa Timur ini dari tahun ke tahun memang menunjukkan peningkatan. Mereka mulai taat patuh dengan mulai melakukan penerapan sistem manajemen K3. Ya, mereka mendapat sertifikasi K3. Kemudian mereka juga menerapkan beberapa program K3. Mereka juga membuat program zero accident, ya, dan lain sebagainya. Namun tidak cukup, karena itu hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Nah, namun ini patut diapresiasi, ya, Pak Kadisnaker dan tim pengawas tenaga kerjaan, karena ini yang mendorong perusahaan-perusahaan mulai aware, ya, perusahaan-perusahaan pendekatan cukup bagus sehingga perusahaan semakin peduli untuk menerapkan ini. Namun ini tidak mudah juga, karena perlu dukungan dari semua pihak. Nah, makanya kenapa perlu dari dukungan serikat pekerja? Selama ini serikat pekerja bicaranya adalah bicara kesejahteraan. Padahal bicara K3 adalah bicara kesejahteraan juga. Ya, tentunya ini harus didorong. Demikian juga adalah komitmen dari manajemen. Tidak cukup hanya sekedar bahwa ini adalah menjalankan kewajiban, tetapi adalah sebagai bagian dari investasi. Yang salah di manajemen adalah menganggap K3 adalah sebagai biaya. Itu yang salah. Tapi K3 itu adalah investasi. Ya, demikian juga bagi pekerja. Selama ini pekerja adalah saya mengikuti aturan itu karena saya dipaksa oleh aturan. Kalau tidak, saya akan dipotong gaji saya. Ya, saya akan dikenakan penalti, saya akan dikasih SP. Padahal ketika bicara K3 adalah kebutuhan bagi pekerja. Apakah masih itu sudah cukup? Masih belum. Ya, karena di tempat kerja saja kita peduli K3, ketika kita pulang, ya, naik kendaraan ugal-ugalan, kecelakaan di jalan, sama saja kecelakaan. Ketika kita di rumah membetulin genteng, tidak memperhatikan keselamatan, maka kita juga jatuh dari genteng, kita bisa celaka. Ketika kita nonton bola, tidak memperhatikan aspek keselamatan juga yang terjadi ketika desak-desakan, kita juga bisa jadi celaka. Artinya apa? Ketika bicara bahaya, itu ada di sekitar kita. Singkat Pak Edi, sebelum kita jeda, sebenarnya saya penasaran, kalau di Jawa Timur berapa persen Pak untuk penerapan K3? Jadi kalau budaya Pak, budaya itu belum sampai 50%. Masya Allah. Ya. Tapi kalau penerapan K3 di perusahaan itu sudah cukup bagus peningkatannya, tapi untuk budaya ini yang masih kecil. Nah, sehingga kami dari Dewan K3 selalu mendorong, ya, selalu mendorong bekerjasama dengan perguruan tinggi, ya, kawan-kawan dari akademisi dengan kawan mahasiswa untuk mendorong, karena K3 ini bukan hanya sektor industri. Ada yang salah di kita, bicara K3 itu adalah di sektor industri saja. Siap. Ya, tapi sektor non formal itu juga harus diperhatikan. Banyak hal yang harus kita dukung. Nah, ini harus bareng-bareng. Ya, nanti kita bahas lagi. Ya. Baik. Pemirsa JTV, kita masih bersama dalam program Optimis Jati Bangkit Spesial. Kita kembali, saya sudah rangkaian informasi berikut ini. Jawa Timur ayo maju, Optimis Jati Bangkit.